siang Pak Sugi. Selamat siang Bu Sukma. Oke, begini Pak, besok kan jadwal supervisi saya di kelas. Sebelumnya sekiranya saya mau minta masukan ke Bapak terkait perangkat pembelajaran saya untuk saya lakukan besok Pak, mengajar ketika Bapak supervisi saya di kelas. Oh iya, untuk jadwal supervisinya kan besok ya Bu Sukma ya. Oke. Nah sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada Bu Sukma bahwa kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan besok, terutama observasinya itu bertujuan untuk sebagai ajang evaluasi bagi Bu Sukma terkait dengan pembelajaran, apakah itu perangkat ajar ataupun dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi perlu ada evaluasi ya, evaluasi dari diri sendiri ataupun juga dari saya selaku pakar kurikulum itu ya Bu Sukma ya. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan ke Bu Sukma, kira-kira ini kan kita masih punya waktu hari ini sebelum proses observasi besok. Kira-kira Bu Sukma apa yang ingin Bu Sukma capai melalui kegiatan diskusi kita pada siang hari ini? Dalam penataan perencanaan pembelajaran saya sih Pak, karena kan sebelumnya saya sudah merancang perangkat berupa modul ajar. Ya, saya ingin melihat apakah sekiranya modul ajar saya itu sudah sesuai atau belum dengan pembelajaran nantinya di kelas, yang mana kan saya mengajar kelas 11 Pak nih, sudah masuk ke kurikulum merdeka dan diharapkan ada pembelajaran berdiferensiasi. Harapan saya dengan adanya supervisi bertemu dengan Bapak kali ini, sebelum besok observasi di kelas, saya lebih siap juga Pak dalam melakukan pembelajaran besok di kelas. Ya, bisa saya lihat gininya apa perangkat ajarnya? Boleh Pak. Sebentar Pak, ini yang modulnya. Baik, kalau boleh tahu materi yang akan disampaikan untuk pembelajaran besok apa Bu? Untuk pelajaran besok masuk ke teks berita Pak. Ya, materi bab kedua teks berita. Untuk KD-nya itu adalah siswa dapat memahami mengenai unsur-unsur teks berita. Lalu juga siswa dapat membedakan teks berita konvensional dengan teks berita masa kini, yang mana berupa video vlog Pak. Oke, kemudian terkait dengan tujuan pembelajarannya apa Bu? Untuk tujuan pembelajarannya hampir mirip dengan KD-nya Pak, yaitu pemahaman terhadap unsur berita pada siswa. Lalu juga siswa dapat mempresentasikan Pak berita dalam bentuk vlog. Kemudian kan besok kita akan melaksanakan praktek mengajar ya Bu ya. Saya akan mengobservasi Bu Sukma. Nah terkait dengan kegiatan besok, persiapan yang Bu Sukma lakukan apa saja? Untuk persiapannya saya yang paling pertama lakukan perencanaan Pak, berupa modul ajar yang sudah saya siapkan. Lalu juga saya menyiapkan media Pak, karena besok tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membedakan video vlog dan video konvensional. Jadi saya harus persiapkan kedua video tersebut Pak, yang mana video konvensionalnya dan juga video vlognya. Lalu juga saya mempersiapkan, tadi saya sudah menyampaikan juga dengan Pak Yan Suambe selaku Wakasarana bahwa saya besok akan menggunakan LCD proyektor Pak di kelas. Oke, baik. Kemudian selama ini Bu Sukma kan mengajar di kelas 11 ya, terutama untuk kelas yang akan kita kunjungi besok itu kelas berapa? 11-1 Pak. Kelas 11-1. Secara umum, permasalahan apa yang Bu Sukma selama ini hadapi ketika mengajar di kelas tersebut? Untuk permasalahan Pak di kelas 11-1 itu kadang-kadang siswa tidak konsisten dalam semangat belajar Pak. Kalau misalnya bahasa Indonesia kan berbasis teks Pak ketika saya mengajarkan materi yang berbasis teks seperti yang di bab sebelumnya itu kan teks argumentasi, ya kurang konsentrasi Pak. Jadi mungkin karena literasi dan teks yang panjang itu perlu metode yang lebih ekstra lagi untuk mengajak siswa mau membaca. Tapi kalau diberikan tayangan video, diberikan mereka tugas-tugas berupa audio visual atau mungkin mereka membuat karangan, mereka cukup semangat sih Pak untuk melakukan pembelajaran. Kalau terkait dengan permasalahan tadi itu ya, nah tentu saja Bu Sukma sejauh ini kan pasti punya strategi ataupun model pembelajaran yang diterapkan. Nah untuk besok kira-kira strategi atau model pembelajaran seperti apa yang akan Bu Sukma terapkan?
secara keseluruhan untuk bab ini saya inginnya menggunakan model pembelajaran project Pak. Project based learning. Project based learning. Ya. Karena kan di akhir nanti di tagihan saya kepada siswa berupa portofolio video Pak. Oke, baik. Terkait dengan media, tadi Bu Sukma menyampaikan bahwa media pembelajaran nanti LCD ya, Iya, Pak. otomatis LCD. Kemudian apa lagi Bu Sukma? Video Pak. Video. Iya. Oke, nanti ditampilkan melalui LCD seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi di awal Bu Sukma menyinggung tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh tahu nanti besok ini dalam pelaksanaan pembelajarannya di bagian mana yang nanti Bu Sukma yang bisa mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak. Untuk pembelajaran besok di diferensiasinya itu saya akan memberikan di tugas Pak, tugas akhir. Saya akan minta siswa untuk membuat satu video blog berita yang mana saya berikan tema umumnya dulu Pak, yaitu tempat wisata. Lalu saya akan berikan kepada siswa untuk mencari sendiri topik, tempat, teksnya juga terkait dengan tempat wisata mana yang mereka cenderung sukai. Boleh di pantai mungkin, atau mungkin di pusat perbelanjaan, atau mungkin di lokasi sejarah atau yang mana Pak. Berarti topiknya ditentukan yaitu tempat ya, tempat, tapi diberikan kebebasan atau keleluasaan bagi murid itu untuk menentukan tempat mana yang akan mereka bawakan sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan yang mereka sukai. Jadi diferensiasinya ada di situ. Ada di tugas Pak. Luar biasa. Nah sekarang gini, seandainya dalam pembelajaran besok itu masih ada beberapa siswa yang bermasalah dalam pembelajaran Bu Sukma atau mungkin belum paham, apa yang akan Bu Sukma lakukan? Untuk besok karena saya menggunakan metode discovery Pak, jadi akan saya berikan mereka kesempatan untuk berdiskusi dengan kelompok kecil. Untuk kelompok kecil ini sendiri nanti akan saya awasi dan saya bimbing Pak. Jadi tidak akan saya lepas langsung mereka diskusi sendiri. Jadi ketika mereka berdiskusi, saya akan tanyakan mereka satu persatu kelompoknya, apakah ada yang belum dipahami atau ada yang kurang mungkin mereka tidak mengerti terkait dengan materi ajar ataupun tugas yang akan saya berikan. Jadi akan saya bimbing satu persatu kemungkinan. Bimbingan yang lebih intensif dari Bu Sukma, seperti itu ya Bu Sukma ya. Betul Pak. Kemudian kira-kira Bu Sukma kan pasti sudah bisa mengkira-kirakan, memprediksi lah. Kira-kira hambatan-hambatan dalam pembelajaran besok itu apa saja kira-kira? Untuk hambatan secara umum Pak, karena saya sudah menyampaikan akan meminjam media ajar, rasanya untuk media ajar itu tidak akan ada masalah. Namun kemungkinan akan ada, menurut saya dari situasi dan kondisi siswa di kelas 11-1, mungkin ada beberapa anak yang rasanya agak tidak fokus terhadap pembelajaran. Jadi saya sudah sempat lihat juga, saya memiliki beberapa data nama-nama siswa tersebut, mungkin akan saya berikan perhatian ekstra kepada mereka, baik ketika saya menjelaskan ataupun ketika nanti mereka diskusi kelompok Pak. Nanti kemungkinan hambatan terbesarnya itu adalah dari fokus siswa. Betul Pak. Ya meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi kan akan mengganggu ya. Betul. Karena kadang-kadang ketika diskusi kelompok itu ketidakfokusan mereka ini akan mengajak teman yang lain untuk ketidakfokus Pak. Baik. Nah, selama ini kira-kira dalam proses pembelajaran yang Bu Sukma laksanakan di kelas, ada atau tidak kira-kira yang bisa membantu Bu Sukma, atau dalam artian Bu Sukma pembelajarannya akan menjadi maksimal jika berkolaborasi dengan siapa? Apakah dengan rekan sesama pengajar bahasa Indonesia atau mungkin dengan siapa kira-kira Bu Sukma? Kalau menurut saya pembelajaran saya akan maksimal ketika yang paling pertama dari siswa dulu Pak ketika siswa itu siap dengan materi ajar Pak. Jadi sebisa mungkin saya berikan mereka informasi terkait materi yang akan kita ajarkan di pertemuan selanjutnya. Untuk media penunjang yang sudah pasti tentang proyektor dan LCD Pak, atau kadang-kadang juga media pembelajaran yang harus saya siapkan betul untuk memusatkan perhatian siswa. Untuk rekan sejawat, saya rasa akan sangat maksimal ketika beberapa materi itu bisa ditemani oleh mungkin Bapak selaku di supervisi saya, Pak Koordinator supervisi saya, karena kan Bapak
sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum juga, mereka akan merasa bahwa mereka sedang diperhatikan, Pak. Lalu yang kedua, untuk materi-materi seperti drama itu saya perlu teman saya seperti guru seni dan guru bahasa Indonesia yang lain, Bu Mega dan juga Pak Bangkit atau Bu Mega Arnia untuk membantu saya, karena kan ada beberapa yang menggunakan musik, menggunakan tarian dan sebagainya, Pak. Berarti kolaborasinya tidak hanya dengan sesama nantinya ya, tidak sesama guru mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi juga dengan guru-guru mapel lain juga bisa. Betul, ya berkolaborasi. Baik, luar biasa. Nah, sejauh ini apakah itu maksimal, Bu Sukma? Untuk sejauh ini kalau dikatakan maksimal, saya rasa sudah cukup maksimal, Pak. Baik. Karena kan beberapa hambatan pasti selalu ada, Pak, terutamanya ya dengan kondisi kita yang masih belum cukup di bagian media. Beberapa kali memang terjadi kesulitan dalam memfokuskan perhatian siswa, apalagi saya rasa dari beberapa kelas yang saya ajar kebanyakan siswa memang lebih tertarik dengan media video, Pak, ataupun audio visual. Karena mungkin ada tayangan yang bergerak, jadi mereka harus fokus melihat itu, dibandingkan jadi, teks ke, Pak. Mungkin kayak belajar juga mempengaruhi ya, kan ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Betul. Ada, ya. Oke, berarti untuk besok Bu Sukma akan melaksanakan pembelajaran sendiri, artinya tidak melibatkan rekan sejawat atau tidak ada kolaborasi dengan guru lain seperti itu. Tidak, Pak. Baik. Nah, kemudian Bu Sukma sejauh ini dalam artian konteksnya tidak hanya untuk pembelajaran besok, tapi untuk yang sebelum-sebelumnya juga. Kompetensi apa yang kira-kira ingin Bu Sukma tingkatkan sebagai seorang pendidik? Kalau saya pribadi, Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi mengajar saya, Pak. Karena beberapa kali saya rasa media yang saya gunakan itu masih sangat monoton, karena berbasis kalau tidak video ya tayangan, mungkin video tayangan gambar gitu, Pak. Saya beberapa kali saya sempat menonton video-video pembelajaran dari guru-guru lain di kanal YouTube, Pak. Mereka banyak menggunakan media-media baru yang dapat meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Saya rasa saya perlu dan harus juga, Pak, untuk segera mungkin memiliki inovasi di bidang media pembelajaran. Berarti kompetensi yang ingin ditingkatkan itu adalah kompetensi terkait dengan pembelajaran, terutama memvariasikan media ajar. Betul, gitu, Pak. Ya. Oke, sejauh ini strategi yang Bu Sukma lakukan untuk meningkatkan kompetensi itu apa saja? Yang pertama saya lakukan, saya menonton tayangan video dari teman rekan MGMP yang lain, Pak. Lalu yang kedua, saya berdiskusi. Beberapa kali kan saya diberikan kesempatan oleh sekolah untuk mengikuti seminar dan pelatihan. Dalam seminar dan pelatihan tersebut saya sempat bertemu dengan rekan MGMP di luar sekolah. Jadi saya belajar juga dari teman-teman yang lain, Pak. Lalu juga saya memiliki, karena saya lulusan bahasa Indonesia, saya juga memiliki teman-teman satu angkatan saya yang sekiranya juga kami bertukar pikiran, kalau misalnya ada kondisi yang seperti ini sebaiknya diapakan, seperti ini diapakan. Begitu, dengan pertukaran pikiran tersebut saya dapat memiliki pemikiran yang lebih baik, Pak. Oh, sekiranya yang metode A dapat diterapkan di materi ini, metode B dapat diterapkan di materi ini. Lalu juga yang pasti saya melakukan diskusi dengan Bapak selaku wakil kurikulum terkait perencanaan juga, Pak. Apakah sekiranya cocok atau tidak? Wah, luar biasa nih. Jadi ada begitu banyak strategi yang Sukma lakukan atau terapkan untuk meningkatkan kompetensi diri ya. Oke, terutama terkait dengan memvariasikan media ajar dan juga mungkin terkait dengan permasalahan pembelajaran dengan siswa ya. Oke, luar biasa. Nah, Bu Sukma, sebenarnya Bu Sukma sudah menemukan sendiri ini. Artinya apa yang terbaik untuk Bu Sukma. Tadi Bu Sukma menyampaikan bahwa Bu Sukma akan untuk pembelajaran besok itu akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memberikan bimbingan yang lebih intensif ke anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak dilepas begitu saja, tapi tetap di bawah bimbingan Bu Sukma, tapi tetap terarah ya, tapi tetap memberikan kebebasan pada murid untuk berekspresi. Kemudian mereka juga bebas menentukan sesuatu yang ingin mereka ceritakan. Jadi sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan apa yang mereka sukai. Dan yang terakhir tadi menggunakan media ajar seperti itu ya. Oke, luar biasa. Dan
bagaimana untuk besok, sudah siap ya? Tenggara siap Pak. Baik. Untuk besok berarti sesuai dengan agenda atau rencana kita, saya akan ke kelas Bu Sukma dan menyaksikan Bu Sukma mengajar. Iya Pak. Jam 8 ya? Jam ke-8 ya. Di kelas 11-1. Di kelas 11-1. Baik Bu Sukma, terima kasih banyak dan siapkan diri untuk pembelajaran besok. Baik Pak. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Selamat pagi semua. Yang lagi pakaian yang keluar yang masih belum rapi akan dirapikan, bajunya semua dirapikan dulu. Oke, dirapikan dulu semua. Ini kan yang baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Ada yang tidak hadir? Tidak. Oke. Ada yang tahu gimana sana? Aditya? Ya. Anak Agung Ayu Anggi? Oke. Anak Agung Murai Cahaya? Dwi Pasha? Dwi Pasha mana? Dari jam pertama tidak ada? Tidak ada informasi? Tia, Gede Wahyu, Daryl. Jadi kalau misal tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa memahami penyampaian kita bahwa berita itu tidak hanya disampaikan secara konvensional. Jadi dia nggak cuma menonton seperti yang kita tonton di CNN News. Pernah nonton berita kan? Ya, seperti di CNN News, seperti nonton berita misalnya di Metro TV. Pernah nonton ya? Jadi berita itu bisa loh ditampilkan dalam bentuk vlog. Biasanya kan nonton video vlog apa? Oke, review ya, review. Ya, lalu apa lagi? Trans Entertainment. Ada. Atta Halilintar ada. Yang Asian Bank sini ada. Enggak. Podcast pernah nonton? Kalau podcast itu masuk vlog nggak? Kalau podcast masuk vlog nggak? Diunggah boleh dalam satu akun kelas, semuanya boleh. Atau misalnya mau mengunggah di akun kalian sendiri juga boleh. Yang penting nanti linknya dikirimkan ke ketua kelas mengumpulkan kolektif dikirimkan ke saya. Bisa dipahami? Oke. Untuk materi dan perbedaan persamaan dan unsur berita dalam vlog, ada pertanyaan? Bisa dipahami semua? Jadi tidak ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Mari kita akhiri dengan partisipasi. Silakan kita bahas. Oke, selamat siang semua. Selamat pagi Pak Sugi, selamat pagi Ibu Sukma. Terima kasih karena hari ini sudah mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan pasca observasi yang akan dilakukan oleh CGP saya Pak Sugi. Pak Sugi, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Sugi melakukan kegiatan pasca observasi ini bersama Ibu Sukma. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria. Hari ini kita akan melakukan ini pasca observasi. Ini Pak. Selamat pagi Bu Sukma. Selamat pagi Pak Sugi. Nah, bagaimana perasaannya ini? Karena kan minggu lalu saya sudah mengobservasi Bu Sukma di kelas kan, terkait pembelajaran. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Sukma setelah pembelajaran minggu lalu? Terkait dengan observasi minggu lalu, tentu saja perasaan saya tegang Pak sedikit nih, karena kan mengajar dilihat oleh Bapak langsung, jadinya ada perasaan apakah sudah benar atau belum gitu. Tapi secara keseluruhan ketika mengajar saya senang Pak, juga sudah berjalan cukup baik menurut saya. Nah, tadi Bu Sukma sempat menyatakan sudah berjalan cukup baik. Apanya yang sudah berjalan cukup baik? Apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang Bu Sukma baca? Pembelajarannya sudah berjalan cukup baik menurut saya Pak, sesuai dengan modul, lalu materi sudah tersampaikan kepada siswa
siswa, tujuan pembelajarannya juga sudah saya rasa sudah sampai pada siswa. Selain itu juga pada proses pembelajaran saya juga sudah mengusahakan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, saya tertarik dengan statement Bu Sukma terkait pembelajaran berdiferensiasi dan saya amati dan observasi juga pada pembaru ya. Bisa dijelaskan Bu bagaimana penerapannya meskipun saya sudah menyaksikan langsung pembelajaran yang Bu Sukma lakukan, terutama fokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, yang pertama adalah saya mengelompokkan siswa Pak, sesuai dengan tidak sekumpulnya mereka. Misalnya ada kelompok pintar, sekelompok anak pintar saja, ada yang senang sedikit istimewa, tidak yang bersama mereka saja, saya kelompokkan secara rata Pak. Selain itu untuk diferensiasinya saya menggunakan di diferensiasi produk Pak. Jadi ketika pembelajaran berlangsung kan ada tugas akhirnya Bapak untuk dikumpulkan. Lalu saya minta mereka untuk membuat produk pembelajaran yang sesuai dengan keinginannya mereka dan kesukaan mereka di kelompoknya masing-masing. Tapi saya tetap berikan pilihan Pak, produk apa saja, tapi mereka boleh memilih yang mana sekiranya mereka senangi untuk mereka lakukan. Nah, tadi Bu Sukma menyampaikan bahwa beberapa hal misal terkait dengan penyampaian materi sudah berjalan baik sesuai dengan apa yang dirancang di belajar. Kemudian juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena itu yang sudah berjalan dengan baik. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang Bu Sukma lakukan ada tidak yang tidak berjalan dengan baik? Atau mungkin ada nggak kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan? Sebelum sampai di kelompok ada kendala sedikit di awal Pak, yang kemarin Bapak sempat lihat kan. Jadi sebelum saya membagi kelompok pada siswa, saya kan berikan mereka materi dulu, pembelajaran awal dulu. Ada beberapa siswa yang kurang fokus Bapak, lalu juga sedikit mengganggu teman yang lain juga. Karena melihat hal tersebutlah saya rasa ini tidak bisa jika saya hanya menegurnya saja. Sebab itu saya kelompokkan mereka di pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ya, jadi cara mengatasinya adalah dengan mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Selain itu juga saya kelompokkan mereka tidak yang seperti saya katakan awal Pak, jadi tidak serumpun dengan yang mereka sering ajar. Jadi ada beberapa siswa yang saya anggap mereka lebih mampu dibanding temannya, saya coba untuk membawakan mereka. Jadi mungkin dalam hal ini saya sedikit mengambil peran dalam membentuk kelompok Pak. Kan sekiranya siswa diberikan kesempatan untuk memilih kelompoknya sendiri. Tapi karena kelas kemarin juga ada kendala di beberapa anak yang tidak fokus, lalu juga mengganggu teman yang lain. Jadi saya mencoba untuk mengelompokkan mereka agar setiap siswa tersebut mendapatkan kelompok yang sesuai. Dengan ada salah satu siswa yang sudah mampu, jadi saya harap siswa tersebut bisa membimbing dan membantu temannya yang tidak fokus tersebut. Itu persebaya ya. Iya Pak. Bu Sukma menerapkan persebaya, jadi setiap kelompok itu sebenarnya lebih proporsional ya. Ada menterinya yang fungsi sebagai persebaya nanti akan bisa mempengaruhi teman-teman yang lain untuk bisa belajar lebih fokus. Iya betul Pak. Sesuai dengan arahan Pak Sugi waktu kami blok kelompok belajar kemarin kan Bapak juga sampaikan lebih baik kita gunakan pendekatan persebaya dengan ini. Nah, berikutnya Bu Sukma setelah pembelajaran yang sudah berlangsung itu lalu, apakah ini sudah sesuai dengan gambaran ideal sebuah proses pembelajaran bagi Bu Sukma? Untuk pembelajaran yang berlangsung minggu lalu, menurut saya sudah Bapak. Jadi bagi saya yang minggu lalu berlangsung dari pembukaan awal di pendahuluan, siswa juga sudah mampu menerima. Selain itu juga mereka menunjukkan bahwa mereka sebelum masuk ke kelas itu sudah mencari dulu, jadi sudah ada skema awal yang mereka punya terkait dengan pembelajaran. Lalu juga ketika pembelajaran inti, saya rasa semua siswa sangat bersemangat. Selain itu juga dari cara yang saya sebelumnya terkait dengan mengelompokkan siswa itu juga cukup membantu dalam pembelajaran, sehingga kuantitas mereka mengganggu teman yang lain kan sudah mulai berkurang. Jadi
akan Yusuf lakukan itu sudah meredam beberapa siswa yang biasanya jahil sebenarnya ya. Betul Pak. Luar biasa. Karena saya menyaksikan langsung awalnya ada beberapa anak yang mungkin dari inisiatif untuk nakal bisa diredam dengan hanya teman-teman yang mereka yang mungkin jauh lebih fokus. Jadi mereka yang kita terbawa jadi dalam pembelajaran itu. Nah kira-kira menurut Bu Sukma faktor-faktor pendukung apa saja yang bisa menyebabkan pembelajaran yang Bu Sukma lakukan melalui pembelajarannya? Terkait dengan tentu saja media pembelajaran dan sarana pembelajaran Pak. Jadi terkait dengan sarana LCD, proyektor, lalu juga laptop dan sebagainya. Tapi Bu Sukma tidak mengalami kesulitan kan mempersiapkan? Ini tidak Pak. Sebenarnya juga saya dibantu juga oleh siswa di kelas, jadi semua berjalan dengan lancar dan efisien juga Pak. Selain itu juga seperti yang tadi adanya siswa-siswa yang sudah memiliki kemampuan lebih dibanding teman-teman sangat membantu dalam pembelajaran. Tadi itu kan faktor pendukungnya ya. Kalau selain beberapa siswa yang lemah nakal, tidak fokus dalam pembelajaran, kira-kira faktor penghambat lainnya pada saat Bu Sukma belajar apa sih? Faktor penghambat lainnya itu jika siswa dalam pembelajaran kita Pak di satu kelas itu misalnya sama sekali tidak mengetahui materi apa yang akan mereka belajar hari itu Pak. Jadi ketika ada satu materi yang sama sekali mereka tidak tahu materinya tentang apa, pembahasannya tentang apa, itu cukup menyulitkan Pak. Karena kan tuntutan saat ini siswa harus berperan aktif dan guru hanya sebagai fasilitator nih Pak tapi jika mereka sama sekali tidak tahu mau tidak mau metode lama seperti ceramah itu harus digunakan dulu untuk memberikan pengetahuan awal kepada mereka. Jadi Bu Sukma tadi menyampaikan metode-metode seperti ceramah masih bisa diterapkan sebenarnya pada saat situasi yang pakai situasi-situasi yang seperti tadi saya sampaikan, misalnya siswa sama sekali tidak tahu tentang materi dan juga misalnya ada satu pembahasan yang cukup sulit untuk mereka temukan, kan mereka sudah berusaha untuk menemukan di internet sumber bacaan atau di sumber lainnya, tapi tidak sama sekali bisa bertemu, mau tidak mau harus dijelaskan dengan metode ceramah. Kalau menurut Bu Sukma, dengan jumlah siswa yang besar seperti itu dan Bu Sukma kelompokkan, apakah sudah efektif pembelajaran? Dibandingkan dengan jika mereka tidak dikelompokkan, karena kan jumlah kelasnya kan siswa di kelas itu kan 40 orang yang berdoa. Jadi gimana kira-kira? Apakah Bu Sukma akan terus menerapkan sistem kelompok ini di pembelajaran berikutnya? Saya rasa kedepannya beberapa materi akan tetap saya kelompokkan Pak. Karena melihat dari pengalaman minggu lalu, saya lihat mereka sudah menemukan hikmahnya dalam mengerjakan sesuatu secara berkelompok. Tapi untuk beberapa materi seperti tanda ilmiah mungkin yang perlu keterampilan individu, saya rasa tidak dikelompokkan dulu. Jadi tergantung nanti materi depannya Pak. Berarti secara umum rencana pengembangan diri Bu Sukma ke depan karena dia kan potensi yang tadi anak seperti apa yang Bu Sukma sampaikan tadi, ada beberapa anak yang memang lebih fokus, jadi mereka bisa jadi supaya kemudian juga fasilitas pendidikan yang cukup memadai. Jadi rencana pengembangan diri itu pembelajaran ke depan seperti apa Bu Sukma? Melihat dari pengalaman pembelajaran minggu lalu, saya sempat terpikir untuk meningkatkan jiwa kompetitif di siswa Pak. Karena selain mereka harus berkolaborasi, secara tidak langsung juga mereka harus memiliki jiwa kompetitif masing-masing untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya individu Pak. Jadi saya rasa kedepannya mungkin saya akan terapkan pembelajaran dengan game Pak. Jadi tetap saya kelompokkan mereka per kelompok, lalu saya berikan mereka kesempatan setiap kelompok itu satu orang untuk mengambil soal yang saya tempel di papan tulis. Oke, berarti ada kompetisinya. Iya. Anak itu bersaing untuk misalnya menggunakan permainan itu. Jadi mengkolaborasikan pembelajaran dengan game dan juga lebih nanti mungkin saya akan meningkatkan di media pembelajaran juga agar lebih menarik minat mereka Pak. Oke, Bu Sukma, terus terang saya
motivasi Bu Sukma ikhlas dalam pembelajaran dan luar biasa. Bu Sukma sudah mampu mengajar secara komunikatif dan menggunakan diajar yang baik ya. Kemudian tadi Bu Sukma juga sudah menyampaikan bahwa Bu Sukma menemukan pola bahwa dengan belajar kelompok dan disisipkan lebih secara kelompok itu adalah yang semangat atau lebih fokus dalam belajar sehingga belajar ya, sehingga mereka bisa menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya, itu sangat luar biasa. Kemudian dia yang tadi yang Bu Sukma sampaikan tadi, mungkin kedepannya Bu Sukma akan mencoba untuk menerapkan game-game sehingga anak-anak lebih termotivasi dalam belajar dan juga jiwa kompetitifnya lebih bangkit seperti itu ya supaya. Oke, kira-kira ada lagi yang bisa saya bantu terkait dengan pengembangan pembelajarannya? Sudah sih Bapak, kemarin sempat Bapak berikan banyak masukan di kelompok belajar kan, yang tentang tutor sebaya, lalu juga penerapan media pembelajaran sudah sangat membantu saya pada pembelajaran yang terjadi pada minggu sebelumnya. Mungkin nanti ketika di pembelajaran minggu berikutnya Pak, ketika saya temukan hambatan atau kendala, saya akan konsultasikan kembali kepada Bapak. Baik Bu Sukma, terima kasih banyak ya. Nanti mohon izin nanti mungkin dalam beberapa minggu